Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama aku, Vicky Ardarini. Kalian bisa panggil aku Kak Vicky. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang sumber daya alam. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak materi pada hari ini? Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya? Karena begitu banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia, Indonesia juga disebut dengan negara agraris, yaitu negara yang memiliki hasil pertanian yang bermacam-macam dan jumlahnya yang banyak. Contohnya seperti padi, kelapa sawit, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Kekayaan alam yang ada di Indonesia memang selalu dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Nah, kekayaan tersebutlah yang disebut dengan sumber daya alam. Apakah kalian tahu makna dari sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis. Sumber daya alam berdasarkan jenis dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yang berarti sumber daya alam tersebut berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti untuk makan, untuk membuat pakaian, untuk membuat rumah, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diambil dari sumber daya alam tersebut. Lalu yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya seperti matahari, air, angin, dan masih banyak lagi. Contohnya air dapat dimanfaatkan untuk minum, mandi, cuci, dan masih banyak lagi. Dan matahari dapat dimanfaatkan manusia untuk menjemur, untuk mendapatkan vitamin D, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat, di mana sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya tak terbatas, di mana sumber daya alam ini akan selalu tersedia sampai kapanpun. Namun, ada jangka waktu untuk dia dapat berproses agar dapat tersedia kembali. Contoh sumber daya alam ini yaitu hewan, tumbuhan, air, matahari, dan masih banyak lagi. Lalu sumber daya alam berdasarkan sifat yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini ketersediaannya sangat terbatas, sehingga kita harus menjaga dalam penggunaannya. Contohnya seperti minyak bumi atau yang biasa kita manfaatkan sebagai BBM atau bahan bakar minyak. Lalu ada batu bara yang biasa kita manfaatkan untuk listrik, dan emas. Sumber daya alam tersebut harus kita perhatikan dalam penggunaannya agar sumber daya alam tersebut dapat terjaga ketersediaannya dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Lalu, jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan proses, di mana sumber daya alam berdasarkan proses dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang langsung digunakan dan sumber daya alam yang tak langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan tanpa harus menggunakan teknologi.
di mana contohnya seperti air, matahari, udara, dan masih banyak lagi. Di mana sumber daya alam tersebut tidak perlu menggunakan teknologi untuk kita memanfaatkannya. Seperti matahari, kita dapat langsung menggunakan matahari untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti menjemur. Tanpa menggunakan teknologi, kita bisa langsung menggunakan matahari. Lalu jenis yang kedua adalah sumber daya alam yang tak langsung digunakan, di mana sumber daya alam ini perlu menggunakan teknologi agar bisa memanfaatkannya. Contoh sumber daya alam ini seperti kapas, tanah liat, marmer, dan masih banyak lagi. Di mana dalam menggunakannya kita harus menggunakan teknologi. Seperti kapas, kita harus mengubahnya agar ia dapat berubah menjadi benang, lalu dapat kita gunakan untuk membuat baju, untuk membuat kain, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kalian telah memahami apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Lalu apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga ketersediaan sumber daya alam? Cara yang dapat kita gunakan agar dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam adalah dengan menghemat penggunaan sumber daya alam yang kita gunakan. Contohnya seperti minyak bumi, di mana minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan bermotor. BBM ini berasal dari hewan-hewan pada zaman dahulu, di mana tulang belulang dari hewan zaman dahulu dapat diubah menjadi minyak bumi. Dan minyak bumi tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar minyak di sini yaitu dengan cara kita dapat menggunakan angkutan umum apabila kita ingin bepergian. Dengan menggunakan angkutan umum, kita dapat menghemat BBM untuk kendaraan bermotor kita. Selain itu, apabila kita ingin bepergian dengan jarak yang dekat, kita dapat menggunakan sepeda untuk menghemat BBM. Contoh sumber daya alam yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik, di mana listrik berasal dari batu bara. Batu bara ini ketersediaannya sangat terbatas, sehingga dalam penggunaan listrik kita perlu memperhatikan penggunaannya. Pada siang hari kita perlu mematikan lampu untuk menghemat listrik, karena cahaya matahari dapat langsung masuk ke dalam rumah untuk menerangi rumah kita, sehingga kita tidak perlu menggunakan listrik sebagai penerangan rumah kita pada siang hari. Tetapi bukan hanya sumber daya alam itu saja yang perlu kita perhatikan penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga perlu kita perhatikan penggunaannya, karena ia memiliki proses agar dapat tersedia kembali. Contohnya seperti air. Dalam penggunaan air kita juga perlu menghematnya. Seperti mematikan keran air apabila kita tidak memerlukannya kembali. Karena air perlu melakukan siklus hidrolik untuk dapat menghasilkan air kembali. Dan siklus ini memiliki waktu yang cukup panjang, sehingga kita perlu memperhatikan dalam penggunaannya. Sekian materi pada kali ini. Apakah kalian sudah paham? Kakak harap kalian sudah paham ya. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.